Shalom semua, yuk kita buat dalam doa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat malam ini kalau kami bisa berkumpul dengan keterbatasan Zoom, kami punya rasa lapar dan haus akan kebenaran. Berkati Tuhan, kalau sebentar hamba-Mu mau menyampaikan apa yang jadi isi hati-Mu, kami percaya setiap kami akan dilawat Tuhan, kami akan diubahkan lewat firman-Mu Tuhan. Kami percaya kami akan berubah, berdampak, hidup memuliakan nama Tuhan, urapi bibir lidah hamba-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, shalom semuanya. Terima kasih ya buat Pak Ron, buat semua. Shalom. Iya, shalom. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan ya buat saya untuk menyampaikan temanya tentang keluargaku dipulihkan ya. Kalau tentang tema keluarga ini kita semua percaya ya, setiap siapapun di dalam yang bergabung pada malam ini pasti punya pergumulan tentang keluarga ya. Nggak peduli itu tentang keluarga, pasangan hidup yang kasar, pasangan hidup yang KDRT ya, pasangan hidup yang kikir, pelit, itu jadi masalah saudara ya. Saya pernah konselingi salah satu orang yang banyak juga beberapa hanya gara-gara pelit aja bisa bercerai loh saudara. Hanya karena kikir ya, enggak tahan hidup, akhirnya ketemulah teman lama ya, yang begitu hidupnya itu kayaknya diperhatikan, dibelikan sesuatu yang nggak dapat dari suaminya, di situ bisa dapat. Akibatnya apa? Ya terjadilah perselingkuhan, ya cerai masing-masing hanya karena kikir, saudara. Kira-kira kalau saudara lihat ngeri nggak sih akhir zaman ini, iblis dengan mudahnya yaitu mengacaukan setiap rumah tangga anak-anak Tuhan dengan berbagai macam alasan. Ya, kita nggak bisa saudara hanya karena pasangan kikir, pasangan yang mulutnya kasar, hanya ya seperti saya ngalami pasangan yang berselingkuh. Kita mau ngomong gini sama Tuhan, Tuhan boleh nggak ganti pasangan, tukar tambah Tuhan ya. Atau mungkin kita sudah jenuh dengan pasangan, kelihatan setiap hari ya karena di rumah terus lu lagi, belum lagi lu bawel ya. Akibatnya apa? Yang tadinya ya sudah mulai tahap bosan gara-gara ketemu bawel, ketemu yang buruk, akhirnya sudah pada titik puncak ya, bukan lagi sudah nek tapi muntah Bu Eli. Ya, kalau sudah titik muntah ya nek masih bisa ditahan Bu Eli. Tapi kalau sudah titik muntah satu orang ya satu rumah sama orang yang bikin kita muntah, buat apa dipertahankan? Nah, kalau kita pandang perkawinan itu begitu ya sedang tidak mengikat janji di depan altar kudusnya Tuhan, kita ini sudah mengikat perjanjian bahwa hanya maut yang bisa memisah. Perkawinan itu di hadapan Tuhan kudus, ya, bukan kontrak yang bisa sewaktu-waktu dibatalkan. Tapi ikatan perjanjian sehidup semati. Walaupun kita tidak bisa mati sama-sama dulu, kalau pacaran ya janjinya ya kalau bisa ya minta sama Tuhan sehidup semati. Itu omong kosong saudara ya. Belum sampai sehidup semati, belum dijalani sampai berapa tahun aja sudah kelihatan ya maunya dulu kalau pacaran digandeng ya, kalau kesandung ya, kalau sudah nikah beda saudara bahasanya. Dulu Bu Eli madunya keluar terus, setelah menikah berapa tahun bukan madu, racun Bu Eli ya. Itu sudah dialami banyak rumah tangga anak-anak Tuhan. Makanya hari ini yuk kita semua yang sedang berjuang siapapun ya, rumah tangga itu percayalah, iman harus disertai perbuatan. Kalau kita beriman, keluarga kita pulih tanpa disertai perbuatan orang benar, percayalah, kita tidak akan pernah melihat pemulihan rumah tangga sampai kapanpun.
Sebagai seorang istri, saya jujur ketika di awal proses saya ngalami bahtera rumah tangga ya, di mana rumah tangga saya hampir karam, saudara, ya, hancur sudah. Pokoknya orang bilang sudah sulit, nggak mungkin Bu Eli. Percayalah Bu Eli, sulit, susah ya. Bahkan menurut kacamata kekuatan saya juga nggak mungkin bisa seutuhnya berdiri sebagai seorang ibu rumah tangga yang bisa menyelamatkan bahtera rumah tangga saya juga. Ya, ketika Tuhan mengingatkan hidup saya, Tuhan cuma bilang gini, jujur waktu suami saya jatuh dalam perselingkuhan, cara yang paling saya sering cari yaitu apa? Saya mulai mempercantik diri. Ya, saya mulai dandan. Wah, karena saya tahu yang lagi ganggu rumah tangga saya ini kepala 2, saudara. Sementara saya waktu itu kepala hampir 4, saudara. Ya, 2 kali lipat, saudara. Ya, dandanan sudah mulai berubah seperti anak ABG. Tapi suatu kali dengan cara seperti itu buat saya pusing, saudara. Ternyata apa yang saya lakukan ya, kalau itu hanya sebagian kecil, Tuhan berkata. Hari itu ketika saya melakukan seperti itu, mempercantik diri, saya mulai facial, mulai laser sana, laser sini ya, untung aja mukanya nggak terbakar, saudara ya. Jadi ketika perbuatan itu saya lakukan, saya berharap cinta suami saya kembali lagi. Ternyata sudah cantik. Kalau pulang ini bibir sudah seperti bibirnya Donald Bebek ya, di merah-merah gini ya, supaya kelihatan menarik. Ternyata tambah nek, saudara ya. Tambah overacting, tambah buat suami bukan cinta, tambah nek, saudara ya. Dari situ Tuhan cuma ingatkan buat hidup saya, Eli, aku hari ini mencari seorang istri ya, bukan orang istri yang cantik, pinter dandan dan sebagainya, sementara hati dan perbuatanmu bukan seorang istri yang cantik. Aku lagi cari seorang istri yang cantik benar-benar luar dan dalam. Kalau engkau cuma memperbaiki seorang istri, hanya mempercantik secara lahiriah, sementara batiniamu tidak pernah diperbarui, itu sama aja. Cara apapun yang kau gunakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Terus hari itu saya mulai memperbaiki hidup saya. Dan saya mulai mengatakan yang baik-baik. Ya, saudara perlu percaya, kalau imanmu, rumah tangga dipulihkan, saudara harus punya perbuatan sebagai orang benar yang ingin dipulihkan. Termasuk hidupmu harus dipulihkan juga. Yang luar itu urusannya Tuhan. Yang dalam hari itu Tuhan bilang gini buat hidup saya. Ketika saya melihat 3 anak saya ambruk, suami saya ambruk, dan secara akal saya sendiri untuk mengangkat hidup saya tidak punya kekuatan. Gimana caranya saya bisa menyelamatkan 3 anak saya yang juga ambruk? Anak-anak saya yang kepahitan, hidup dalam kebencian, ya. Saya jujur secara akal saya nggak punya kekuatan, saudara. Tapi ketika Tuhan memberikan saya tips, Tuhan bilang gini, aku nggak butuh usahamu untuk pulihkan 3 anakmu dan suamimu. Itu bagianku. Apapun yang di luar engkau tidak mampu, aku yang ambil alih. Yang aku mau hari ini, aku mau engkau bangkit secara dirimu sendiri. Kita nggak bisa kan? Kalau yang namanya jaga hati, kita tidak bisa suruh Tuhan kan? Yang bisa membawa hidup kita bangkit, kalau kita tidak punya keinginan, hidup ini kehendak bebas. Kalau kita nggak bisa mau mengampuni, mengasihi, ya Tuhan nggak bisa paksa kita. Tuhan cuma bilang gini, kamu mau lihat pemulihan? Mau Tuhan. Percayalah janjiku, 1 orang selamat, seisi rumahmu pasti selamat. Kamu pulih, seisi rumahmu pulih. Siapa yang memulihkan seisi rumahmu? Janjiku. Tapi kamu sendiri yang bisa memulihkan dirimu. Tuhan nggak bisa ambil alih. Kalau hari ini aku bilang, kamu harus punya perbuatan orang benar. Mengampuni, mengasihi. Kamu harus taat. Ketika kamu pulih, kamu bisa bangkit. Kamu pasti bisa tolong seisi rumahmu. Karena aku yang menopang. Sejak hari itu, saya mulai berjalan dengan iman dan perbuatan. Saya mulai melakukan langkah-langkah perbuatan orang benar. Bagaimana perbuatan orang benar untuk melihat keluarganya dipulihkan? Ya senyum Pepsodent,
tiap hari harus melakukan bagiannya, tidak boleh marah, tidak boleh sakit hati. Itu saya lakukan, saudara. Karena Tuhan bilang gini, ingat loh ya, imanmu, keluargamu dipulihkan. Tapi kalau perbuatanmu bukan perbuatan orang yang ingin dipulihkan, itu sama saja dengan mati, nol. Tidak akan ada hasilnya. Tapi kalau engkau percaya hari ini, walaupun kau melihat keadaan hidup keluargamu, mungkin arahnya aku buat turun. Tapi ketika perbuatanmu sesuai dengan apa yang jadi imanmu, percayalah, aku yang akan menggenapi iman orang benar. Walaupun itu sulit. Yuk kita lihat ya ayatnya. Jadi hari ini kalau kita mau keluarga kita dipulihkan, berdirilah di atas kasih Kristus, yaitu dengan tanpa syarat, tulus. Kita nggak bisa perbuatan orang benar berdiri di atas kehendak kita. Tapi kita hari ini mau meletakkan kasih Kristus di atas fondasi keluarga kita dengan kasih yang tulus tanpa syarat. Itulah perbuatan orang benar. Tanpa ada kasih, tanpa ada ketulusan, saudara tidak akan lihat pemulihan keluarga akan terjadi. Kita lihat Markus 3 ayat 25. Ya, yuk baca sama-sama. Markus 3 ayat 25. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Ya, jadi pada waktu awal proses terjadi rumah tangga saya, semuanya terpecah. Hati anak-anak terpecah-pecah, hati suami saya mulai terpecah, hati saya juga mulai terpecah-pecah. Dan di situ saya mulai ambil alih untuk saya mulai seperti puzzle yang lagi terpecah-pecah, saya mulai ambil alih, saudara. Ya, saya berjalan dengan Tuhan dengan perbuatan orang benar. Di situ saya mulai mempertahankan rumah tangga saya dengan kekuatan Tuhan. Yang kedua, Amsal 11 ayat 29a. Amsal 11 ayat 29a. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Ya. Jadi hari itu saya melihat bahwa suami saya sudah mengacaukan rumah tangga yang kami bangun selama ini. Rumah tangga kami 15 tahun, rumah tangga yang bahagia. Tanpa ada pihak ketiga, semuanya berjalan dengan baik. Ya. Dan di situ ketika suami saya mulai mengacaukan rumah tangga, ada pihak lain mengacaukan rumah tangga saya. Di situ saya mulai berperan sebagai penolong yang bagaimana jangan sampai suami saya sudah mengacaukan rumah tangga saya ikut balas perbuatan suami saya. Saya ikut hari itu terpuruk sehingga saya juga ikut ambil peran mengacaukan rumah tangga saya. Saya mulai mengambil peran untuk memulihkan rumah tangga saya dengan kekuatan Tuhan. Bagaimana 3 hal yang akan saya bahas ya? 3 hal, saudara. Kalau keluarga kita mau dipulihkan, ya, hari ini percayalah, jujur, anak saya sendiri pernah ngomong sama saya, Mam, kita ini bersyukur kita punya Tuhan, ya. Anak saya juga melihat di awal proses, ya. Saya itu waktu saya belum mempraktekkan firman, iman tanpa perbuatan. Saya benar-benar hari itu rumah tangga saya seperti neraka, saudara. Ketika suami saya berselingkuh, saya marah setiap hari. Rumah tangga kami setiap hari bertengkar, saudara. Sampai anak saya bilang, Mam, kalau papa mau pergi, sudahlah, Mam. Biarkan, daripada kita bertengkar terus, rumah tangga ini sepertinya ribut setiap hari. Hari itu saya mulai nyadar, dan ketika anak saya bilang gini hari itu, ketika melihat perubahan hidup saya sudah nggak bertengkar lagi, saudara. Sejak saya mulai praktek firman, saya nggak mau bertengkar, saya nggak mau buka celah, karena pertengkaran itu adalah celah untuk iblis mencuri berkat, mencuri kemuliaan Tuhan di dalam satu rumah tangga. Jujur, walaupun suami saya selingkuh, saya melihat anak-anak berbahagia karena waktu mereka di rumah, mereka tidak pernah melihat lagi papa mamanya bertengkar. Sampai suatu kali anak saya bilang gini, Mami tahu teman saya bilang apa?
sama saya. Kamu bersyukur. Papa mamamu jelas orang tahu punya masalah. Tapi aku lihat dalam hidup keluargamu tidak pernah terjadi pertengkaran. Semuanya baik. Dan kamu juga sebagai anak bisa merasakan tinggal dalam suasana yang bahagia. Sementara papa mamaku ya kelihatannya satu rumah dan kelihatannya tidak ada masalah. Tapi benar-benar seperti hidup di dalam neraka. Setiap hari cekcok mulut. Setiap hari teriak-teriak. Sesudah itu papa mamanya nggak tidur di dalam satu kamar. Saudara bisa lihat ya, kelihatannya dari luar pulih, ya, happy family. Bisa foto kan cuma satu menit selesai, tapi dalam kehidupan sehari-hari selebihnya 24 jam gimana, saudara? Kalau cuma posting di Instagram, posting di Facebook, itu actionnya gampang, ya, berpelukan, ya, cuma 2 menit, klik, mungkin cuma berapa, 1 menit, klik, 1 detik, 2 detik, klik, selesai, saudara. Tapi bagaimana kehidupan saudara dalam menjalani rumah tangga 24 jam? Mungkin 8 jamnya tidur. Selebihnya saudara, apa yang saudara sedang lakukan? Yuk, yang pertama yang saya akan balas di 3 hal. Ya, yang paling umum, yaitu hidup rukun bersama. Itu sudah tidak bisa diganggu-gugat. Hidup rukun bersama itu dasarnya di Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Ya, saudara, kalau ingin pemulihan rumah tangga, iman tanpa perbuatan adalah mati. Perbuatan orang benar, walaupun engkau punya suami yang kasar, walaupun engkau punya suami yang kikir, walaupun engkau punya suami yang berselingkuh, sekalipun sampai punya 2 anak. Tapi perbuatan orang benar, kalau ingin melihat berkat dan kemuliaan dalam rumah tangga, percayalah, yang pertama, saudara harus mengambil sikap hidup rukun bersama. Ya, ayatnya Mazmur 133 yang berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Siam bersama dengan rukun loh saudara. Ada banyak orang dalam satu rumah tangga, ya, walaupun pencitraan, fotonya sok itu banyak. Tapi pernahkah saudara di dalam satu hari bisa diam rukun bersama? Bisa enggak saudara? Dalam satu hari aja kalau bisa diam dalam satu rumah dan rukun. Rukun loh ya saudara, rukun. Itu sebabnya saudara lihat, seperti minyak yang baik ya, di atas kepala meleleh ke janggut, harun ke leher jubahnya seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan apa saudara? Berkat dan kehidupan. Luar biasanya. Kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi ketika saya memahami firman, saya bilang gini, oh kunci untuk diberkati dan hidup selama-lamanya, baik untuk keturunan saya berbahagia, ternyata kita tidak bisa lari untuk hidup rukun saudara. Kalau kita sering cekcok, kita maunya diberkati dalam satu rumah tangga, kita maunya hidup selama-lamanya bahagia. Lihat keturunan kita diberkati bahagia, kita nggak bisa saudara. Ketika saya mengerti firman, makanya saya mulai ambil langkah saudara. Saya tidak lagi, aku tidak ingin iblis mencuri berkat dan kehidupan selama-lamanya dalam keluargaku. Aku percaya, dan Tuhan bilang gini, orang kalau dalam satu keluarga, satu aja jadi penetral, ya. Saudara percaya, masalah itu kalau tidak dimasalahkan, tidak jadi masalah. Saudara punya suami yang pelit, kalau saudara tidak mempersalahkan kepelitannya, jadi masalah enggak? Saudara punya suami yang selingkuh, kalau tidak mempermasalahkan selingkuhnya, karena saudara tahu, Tuhan yang ambil alih semuanya. Saudara jadi masalah enggak dalam hidup rumah tangga saudara? Saudara bisa hidup rukun bersama enggak setiap hari? Kalau semuanya enggak jadi dipermasalahkan.
Yang jadi masalah, saudara, cekcok. Karena tiap kali suamimu pelit, saudara komplain. Tiap kali suamimu pulang terlambat dari meeting, saudara sudah curiga. Tapi kalau suami pulang terlambat, handphonenya mati karena baterainya habis, ya. Dan saudara berkata, kenapa handphonenya dimatiin? Habis, bateraiku habis. Ya sudah. Ya sudah berpikir habis beneran. Itu iman perbuatan orang benar. Tapi kalau perbuatan orang tidak benar apa? Habis. Pikirannya negatif. Kamu di hotel ya. Kamu lagi check-in sama wanita ya. Kamu lagi ini ya. Meeting apa meeting? Ayo. Meeting apa meeting? Nah, itu mulai seperti itu. Akibatnya apa, saudara? Kita sudah nggak bisa hidup rukun bersama, penuh kecurigaan. Orang benar itu nggak boleh curiga, saudara. Orang benar itu selalu berpikir positif. Walaupun dibohongi, berpikir positif. Kenapa? Karena Tuhan yang akan melakukan pikiran kita yang positif. Kalaupun kita dibohongi, kita bilang gini, Tuhan, aku tetap berpikir suamiku benar-benar memang meeting. Tuhan memberkati, dia tetap suami yang baik. Tuhan melakukan enggak? Iman dengan perbuatan kita sesuai ketika kita jadi orang benar. Apa yang Tuhan lakukan? Yang baik, saudara. Tapi berhubung imanmu suamimu baik, tapi curiga terus. Cek ini, dipasang GPS. Tak boleh, saudara. Orang benar tidak boleh pasang-pasang GPS, saudara. Ya, karena saudara hidup bukan mengandalkan GPS. Bentukin, ya itu GPS, saudara. Tuhan Yesus yang akan mengarahkan. Ya, jadi saya sejak bertobat, dulu saya juga suka pasang-pasang mata-mata, saudara. Tapi sejak bertobat, saya benar-benar mengandalkan Tuhan sebagai GPS saya, yang mengarahkan langkah hidup saya untuk pemulihan rumah tangga saya. Amin. Ya, itu yang pertama. Saudara lihat ya, apa yang saudara kejar dalam hidup ini berkat kehidupan selama-lama. Itu yang pertama. Nanti kita bahas satu-satu. Yang kedua, yaitu tidak saling membalas. Ini saya kumpulkan karena ada kata-kata berkat yang saya ambil, saudara. Ya, tidak saling membalas. 1 Petrus 3 ayat 9. Jujur, kalau rumah tangga kita mau dipulihkan, keluarga kita dipulihkan, kita tidak boleh saling membalas. Ada berapa banyak percekcokan terjadi saat saudara dikatai bodoh sendiri. Nah, ya. Saudara dan saya hari ini percayalah, yuk kita balas. Kita baca 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Jadi kalau dikatai bodoh, jangan bodoh, saudara. Disuruh berkati, dikatai bego sendiri. Orang otakmu di mana? Otakmu sendiri di mana? Enggak boleh, saudara. Ya, firman Tuhan itu harus memberkati. Bodoh, saya sejak mengerti firman dibilang bodoh memang kamu punya istri enggak bisa apa-apa. Otakmu di mana? Haleluya, puji Tuhan. Terpujilah Tuhan, engkau diberkati. Itu yang dikatakan iman harus sesuai dengan perbuatan orang benar, saudara. Jadi jangan ngomong imanmu percaya sama Tuhan, tapi ketika dia dikatai bego sendiri, bodoh sendiri, ya saudara salah, saudara. Lihat ya, hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh apa, saudara? Berkat loh, saudara. Lihat ya, tadi yang pertama berkat kehidupan selamanya. Yang kedua berkat lagi, saudara. Tapi saudara hari ini nggak boleh balas apapun bentuk kejahatannya. Makanya saya selalu ngomong sama ibu-ibu, Bu Eli boleh enggak TTM? Enggak boleh. Boleh enggak sakit hati sejenak? Enggak boleh. Kalau balas itu walaupun saudara sakit hati itu bentuknya pembalasan, tapi bentuknya sakit hati. Ya, TTM balasnya dengan TTM, diselingkuhi balas selingkuh balas. Orang hari ini ya, kalau disakitin hati yaitu tetap kepahitan, itu balas sudah, balasnya dalam bentuk pahit. Hari ini yang
boleh saudara bales waktu saudara dimaki-maki, dijahati, yaitu cuman boleh memberkati. Orang memberkati itu apa? Ya berdoa, doakan, berkati, kasihi. Orang memberkati bentuk balasannya cuman boleh memberkati. Yang boleh memberkati itu membalas dengan kasih, membalas dengan ngampuni, membalas dengan mendoakan, membalas dengan memberkati. Ya, itulah salah satu cara ketika kita punya perbuatan orang benar. Jadi hari ini yuk kita ini bangun terus kehidupan orang benar. Saya pada waktu itu melatih, tidak gampang saudara. Aduh, kalau lihat kata-katanya itu kepingin rasanya saya sudah, Tuhan kasih saya ekstra kesabaran Tuhan, tidak kuat gitu ya. Makanya saya ajarin ibu-ibu tipnya itu tadi, bisu tuli buta itu paling ampuh sudah ya. Jadi kalau mau marah ingat mulut dikunci, memang tidak gampang. Ya, saya merasakan saya bukan munafik, saudara. Saya melatih buta bisu tuli itu nangis, saudara. Nangis bercucuran air mata. Tapi percayalah, segala sesuatu yang sukar, kalau dilatih terus-menerus, hitungannya nggak lama-lama. Nanti jadi terbiasa. Ya, orang susah itu start awalnya. Waktu saudara melakukan langkah awal itu susah. Tapi kalau itu sudah jadi gaya hidup, pola hidup, wow. Saya melihat ada kesaksian seorang jemaat saya. Itu luar biasa, saudara. Saya aja kalau dulu manggil wanita yang ganggu rumah tangga saya, itu ondel-ondel, saudara. Bertahun-tahun saya bilang ondel-ondel. Saya dimarahi sama salah satu pendoa saya. Jangan panggil ondel-ondel lah Bu Eli. Loh, ondel-ondel itu baik kok. Cuman goyangnya kan goyang-goyang gini loh, lebay. Tapi kan hatinya enggak jahat. Jadi kan enggak apa-apa. Saya ngimani dia ondel-ondel. Suatu kali saya heran dengan jemaat saya. Saya enggak pernah ngajarin apa-apa. Dia bisa bilang gini, Bu Eli tahu, wanita tobat. Hah? Wanita tobat siapa? Saya bingung. Ternyata dia sudah ngimani wanita itu dipanggil wanita tobat, saudara. Saya sampai takjub. Ternyata dia mempraktekkan benar-benar iman dengan perbuatannya, saudara. Jadi dia tidak panggil lagi pelakor, tidak panggil ondel-ondel, tidak panggil lagi kuntilana, ada yang manggil kuntilana, ada yang manggil gondorwo, ya. Semua yang jelek-jelek itu dia. Tapi sejak dia mengerti firman itu luar biasa. Wanita, saudara, wanita ini suatu luar biasa sampai saya boleh ngomong ondel-ondel lagi, ya. Yuk, yang ketiga, ya. Jadi yang ketiga yaitu menerima apa adanya. Yuk buka ayatnya. Roma 15 ayat 7. Roma 15 ayat 7 kita baca sama-sama. Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Hidup ini yang dikejar apa saudara? Diberkati. Hidup selamanya untuk kemuliaan Allah, tapi harus menerima apa adanya. Bukan ada apanya. Yuk kita bahas ya 3 hal. Hidup rukun bersama, ayatnya pembandingnya Amsal 17 ayat 9 dan 14 ya. Selain Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 ada Amsal 17 ayat 9 dan 14. Apa sih hidup rukun bersama? Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, ya. Lihat ya. Tetapi siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan dimulai. Yuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang hari ini mau hidup rukun bersama, mau melihat bagaimana iman keluarga yang dipulihkan, diberkati, hidup selama-lamanya, memuliakan nama Tuhan, yaitu yang pertama adalah menutup pelanggaran. Ya, menutup pelanggaran itu berarti mengejar kasih. Bagaimana menutup pelanggaran itu tadi? Kalau kita mau hidup rukun bersama, bisu tuli aja, saudara.
ya. Bisu tuli buta itu paling senjata yang ampuh. Hari ini menutupi pelanggaran suamimu yang cerewet, suamimu yang kikir, sudahlah. Kalau yang namanya kasih itu pasti menutup pelanggaran. Saudara hari ini dengan bisu tuli itu saudara sudah tidak lagi pusing dengan pelanggarannya. Karena saudara tahu bahwa yang berhak menghakimi pelanggaran dari pasangan hidupmu hanya Tuhan. Saudara dan saya sekali lagi tidak diciptakan sebagai hakim. Khususnya ibu-ibu ya, kita diciptakan sebagai penolong, bukan hakim. Makanya yang pertama hidup rukun bersama itu menutupi pelanggaran. Bisu tuli buta sudah tidak usah lihat kesalahannya ya. Yang kedua, bagaimana bisa hidup rukun bersama, tidak membangkit-bangkitkan perkara, tidak membesar-besarkan perkara, itu akan menceraikan. Ada berapa banyak rumah tangga yang cerai hanya karena perkara kecil mulanya. Tiba-tiba jadi bom waktu. Ya, saudara pernah sering kan dengar hanya gara-gara mulai pencet aja itu pasta gigi, ya, yang satu dari atas ke bawah, yang satu dari bawah ke atas. Itu masalah kecil, tapi diperbesar, akibatnya bisa cerai di pengadilan. Hanya karena masalah-masalah yang tidak penting. Makanya tadi saya bilang, masalah itu kalau tidak dipermasalahkan, tidak akan jadi masalah, saudara. Ya, walaupun hari ini punya pasangan hidup yang hari ini karakternya ya mungkin kasar, mulutnya tidak pernah menghormati hidupmu. Sudahlah, tidak usah lebay ibu-ibu. Kita punya Tuhan yang selalu menghargai hidup saudara lebih dari cukup. Keberhargaan kita bukan karena manusia atau pasangan hidup kita yang menilai kita siapa. Ya, walaupun saya juga saudara, kadang-kadang kesel kalau dibilang gini, otakmu di mana? Taruh di lemari. Saya bisa balas nggak? Otakmu lebih lagi. Otakmu bukan di lemari, otakmu di toilet karena kamu selingkuh. Bisa enggak saya balas seperti itu? Bisa, saudara. Tapi saya tidak mau membangkit-bangkitkan perkara. Saya tidak mau membesarkan perkara. Buat apa? Kalaupun dia berkata otak dan saya tidak dihargai, saya cuma berkata dalam hidup saya, Tuhan aja cukup buat saya. Tuhan ketika berkata atas hidup saya, engkau berharga mulia dan aku sangat mengasihimu, Eli. Itu sudah lebih dari cukup. Penilaian Tuhan dari cukup ya, mau menilai hidup saya munafik, mau menilai hidup saya, suami saya tidak menghormati saya lagi, suami saya sudah tidak menghargai saya, bahkan mungkin memperlakukan saya seperti keset, sekalipun hidup saya tetap berharga dan mulia di mata Tuhan. Siapa sih yang hidup berharga dan mulia? Tuhan tidak bisa mengupgrade hidup saudara ya. Kalau hidup saya hari ini bisa ada sebagaimana Tuhan angkat hidup saya sebagai hamba Tuhan, orang mulai kenal hidup saya, itu bukan karena kuat gagah saya. Itu benar-benar karena janji Tuhan di tahun-tahun yang lalu. Ketika Tuhan bilang gini, Eli, saya ingat Tuhan datang dengan 1 Petrus 5 ayat 6. Rendahkan ya Eli, dirimu di tanganku yang kuat. Suatu kali aku akan meninggikan engkau. Hari ini aku cuma mau mengosongkan hidupmu. Aku sedang remukkan hidupmu. Engkau lagi aku bawa ke bawah. Tapi engkau harus tahan. Engkau harus kuat. Engkau harus berdiri sebagai penolong. Jujur. Melalui proses bertahun-tahun, hari ini Tuhan membawa hidup saya, dibawa Tuhan naik, saudara. Saya tidak pernah mengerti cara Tuhan memberikan saya kepercayaan, tapi Tuhan tidak pernah berhutang. Ya, yang ketiga yaitu apa? Mengundur sebelum pertengkaran terjadi. Yang ketiga, hidup rukun itu tidak mau memulai pertengkaran. Sudahlah, kalau mulai tegang suaranya suamimu, nadanya mulai tinggi, engkau enggak usah ikut. Kalau dia mulai doh, saudara jangan ikut doh. Ya, sudah perang dunia ya. Kalau dia doh, saudara doh, gitu loh saudara ya. Jangan ikut-ikut doh, ya. Saudara yang ambil bawahnya, saudara mulai menghindari pertengkaran. Saya kalau sudah lihat suami saya mulai tinggi,
Saya yang merendah. Ya sudah, enggak usah marah, sudah, yuk ngomong lainnya, sudah ya, saya salah, saya maaf. Padahal saya tidak salah, hati saya gemes, saudara. Tapi saya tahu, saya harus praktek firman. Iman tanpa perbuatan orang benar itu adalah mati. Jadi saya mulai bilang sama suami saya, sudah, ya saya salah, sudah, enggak usah dilanjutkan ya. Kalau saya salah, saya minta maaf. Oke. Saya minta maaf ya, saya minta maaf. Itu cara yang benar. Jangan kalau suami sudah mulai marah, adanya memang diri naik orang benar. Orang benar itu undurlah sebelum perbantahan benar, mau keluarganya diberkati, hidup selama-lamanya, lihat kemuliaan Tuhan, hari ini ambillah langkah undur. Ya, kalau sudah mulai tegangan tinggi, jangan saudara maju, saudara harus mundur. Amin. Karena saudara bukan hari ini mau rela diinjak-injak. Percayalah, Tuhan sedang bentuk setiap saudara dan saya untuk memiliki karakter Kristus, yaitu cinta damai, rendah hati, lemah lembut. Itu penguasaan diri yang baik. Kita ini lagi dibentuk, saudara. Undur sebelum perbantahan itu baik. Rem buat penguasaan diri yang baik. Siapapun. Jadi siapapun waktu kita ada di dalam satu komunitas, kita juga seperti itu. Kalau kita bisa undur sebelum perbantahan terjadi, tidak ada pertengkaran, saudara. Tidak ada yang namanya konflik. Amin. Yuk, yang kedua. Bagaimana tidak saling membalas? Ya, satu ayat kita selesai. Mazmur 35 ayat 1 dan 23. Mazmur 35 ayat 1 dan 23 ya. Dari Daud, berbantalah. Tuhan melawan orang yang berbantah dengan aku. Lihat ya, kita tidak diciptakan Tuhan untuk membalas. Artinya yang boleh membalas perbantahan tidak usah dibalas. Bego, tidak perlu. Ya, Daud berkata, Tuhan melawan orang yang berbantah dengan aku. Berperanglah melawan orang yang berperang melawan aku. Siapapun yang hari ini bantah saudara, mau lawan saudara, saudara tidak boleh berbantah, tidak boleh melawan. 23. Terjagalah dan bangunlah membela hakku, membela perkaraku, ya Allahku dan Tuhanku. Jadi kalau kita tidak boleh saling membalas, kita tidak boleh debat, saudara. Ya, tidak berbantah, ya jangan balas maki dengan maki, saudara. Yang kedua, tidak melawan. Sudahlah, suamimu mau hari ini jatuh dalam dosa apapun, saudara tidak perlu melawan dengan kekuatanmu sendiri. Izinkan Tuhan yang melawan. Ya, yang ketiga itu, serahkan kepada Tuhan sebagai pembela perkara dan pembela hak saudara. Kalaupun hak saudara hari ini dijadikan keset, hakmu tidak diorangkan, tidak apa-apa. Itu cuman sementara. Ketika saudara menyerahkan kepada Tuhan, suatu kali Tuhan akan mengembalikan hak orang benar. Pasti muncul seperti terang. Saudara dan saya pasti akan menikmati perkara yang dimenangkan. Karena siapa? Tuhan pembela hidup saudara dan saya. Tuhan pembela, Tuhan pembalas. Makanya saudara hari ini tidak boleh saling membalas. Jadi jangan berbantah, jangan melawan. Sudahlah serahkan kepada Tuhan sebagai pembela hakmu dan yang memperjuangkan perkaramu. Makanya jangan ambil tindakan cerai. Cerai itu perkaramu, engkau yang berusaha membela hakmu. Aku istri, disakitin hati, aku mau cerai sudah. Cerai Tuhan, mumpung aku masih laku Tuhan, aku mau tukar tambah pasangan. Sudah tidak bisa lagi, hidup cuman sekali. Justru karena hidup ini cuman sekali, yuk pakai waktu yang cuman sekali ini untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan memuliakan harga dirimu. Orang cerai itu karena apa? Memuliakan harga dirinya.
Harga diri. Kalau saudara sebagai anak Tuhan dengan perbuatan orang benar, saudara memuliakan Bapa di surga, saudara akan bertahan, tidak akan cerai. Kenapa? Karena saudara akan berusaha untuk setia terhadap pasangan apa adanya, bukan ada apa-apanya. Itu jalan yang terbaik, saudara. Bukan dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai. Itu bukan solusi, saudara. Tuhan lagi menilai kamu ini berdiri sebagai orang benar, mempertahankan siapa sih? Kemuliaanku atau kemuliaan harga dirimu? Kalau saudara cerai, berarti saudara kemuliaannya siapa? Saudara bisa mikir. Jangan banyak, ya kalau orang bilang gini, Bu Eli cerai itu kan tidak dosa ya, Bu Eli seharusnya kalau suami zina di Alkitab, saudara tidak usah mikir yang terlalu pusing, saudara. Kita bukan karena berdosa atau enggak, pikirkan. Kalau hidup ini cuma sekali, justru karena yang sekali, saudara masa sih tidak mau membalas kebaikan Tuhan dengan mempertahankan kemuliaannya daripada cerai? Itu pilihannya cuma harga dirimu yang dipertahankan. Saudara lihat, kemuliaan harga diri, mati Tuhan tidak tanya. Tuhan tidak pernah tanya gini, berapa sih harga dirimu nilainya sampai kamu gugat cerai suamimu? Berapa? Terus ada kompensasi mempertahankan harga diri. Ada upahnya enggak diganti sama Tuhan? Enggak ada loh saudara. Tapi kalau saudara hari ini mempertahankan kemuliaan Tuhan, bonyok, keset. Aduh, Bu Eli bodoh. Bu Eli ini hempen loh Bu Eli. Sudah punya 2 anak. Bu Eli masih cantik. Bu Eli laku, Bu Eli. Tunjukkan Bu Eli. Bu Eli bisa laku. Kalau suamimu laku, kamu harus jangan mau kalah. Kamu juga bisa laku, Bu Eli. Kalau hidup ini cuman mau cari kemuliaan harga diri, semua orang akan cerai, saudara. Justru hari ini kenapa orang berkata, Bu Eli kenapa bisa bertahan? Saudara tahu jawaban saya, karena dalam hidup saya tidak ada pilihan. Selain hidup berdiri sebagai orang benar, mempertahankan kemuliaan Tuhan, setia kepada pasangan sampai di akhir menutup mata. Walaupun bonyok, walaupun saya dibilang orang goblok Bu Eli. Jujur, itu banyak perkataan. Ketika lebih-lebih waktu saya mau dicerai, saya dikasih seluruh harta benda suami saya. Hartanya dikasih, yang penting saya mau cerai, saudara. Hari itu semua bilang gini, sikat. Hartanya banyak, saudara. Orang kalau kalkulasi damjian mata duit dan hari itu pasti diambil, saudara. Kalau mikir daging, saudara, saya bisa kalkulasi hidup dengan anak saya 3 sudah lebih dari cukup dengan harta yang sudah mau diberikan saya. Tapi dalam hidup saya lebih mau mempertahankan harga diri, bukan harga diri saya, tapi mempertahankan kemuliaan Tuhan. Suatu kali kalau saya mati, kemuliaan Tuhan yang saya pertahankan itu ada kompensasinya di surga. Hidup selama-lamanya, apa yang saya dapat itu tidak sebanding dengan penderitaan saya di dunia. Tapi kalau saya pilih harta suami saya, mati besok, tidak dibawa, saudara. Apakah walaupun harta suami saya dikasih rumah gedong, 7 gedong loh Bu Eli, mobil mewah sudah dikasih semua, mati dibawa enggak, saudara? Dan saya tidak tahu kapan saya mati, saudara. Misalnya, saya terima semua penawari, saya di surga saya tidak dapat kompensasi apa-apa. Orang bilang bodoh hari ini nggak apa-apa. Saya cuma bilang gini, dalam hidup saya hari ini nggak ada pilihan selain saya berdiri dengan perbuatan orang benar untuk mempertahankan kemuliaan Tuhan di atas segala-galanya. Mau saya dibodoh-bodohin, mau saya di PHP, nggak jadi masalah. Setiap perbuatan akan diperkelak sama Bapak di surga. Dan yang saya pastikan, hidup saya, waktu saya mempertanggungjawab kekuatan saya, apa yang saya tabur, saya tuai, Tuhan akan berkata ini, luar biasa Eli, luar biasa hidupmu, senangkan dengan semua perbuatanmu. Sekarang apa Eli yang kamu mau yang aku bisa berikan? Wah, keren saudara. Kerajaan Allah itu tidak ada tandingannya loh saudara. Hari ini jangan kejar kerajaan dunia, jangan kejar harga diri. Nilainya 0, semua sia-sia. Masa pandemi ini mengingatkan saudara dan saya, hidup ini tragis saudara. Ya,
nggak ada nilainya, hanya seperti uap. Siapapun kita, sekaya, sehebat, sesukses apapun, hari ini mati-mati, saudara. Nggak ada yang bisa engkau bawa. Makanya selama ada waktu, hidupmu cuma sekali, justru karena sekali ini pakai waktu untuk memuliakan nama Tuhan dengan perbuatanmu sebagai orang benar. Iman dan perbuatan akan hidup. Yang terakhir, ya, menerima apa adanya. Jadi 3 hal, ya, menerima apa adanya itu Roma 15. Yuk, yang pertama, terimalah satu akan yang lain. Itu berarti saudara harus menerima kesalahannya. Memaafkan, ya. Kalau orang bisa menerima kesalahan pasangan, tidak akan jadi masalah juga. Kalau harus menerima satu dengan yang lain, yang kedua yaitu menerima kelemahan dan kekurangannya. Menerima kelemahan kekurangannya. Dulu kaya Bu Eli, sekarang bangkrut. Buat apa saya pertahankan? Dulu waktu pacaran dia bisa kerja. Sekarang setelah menikah Bu Eli, malesnya amit-amit, ternyata hidup cuman gantungin harta orang tuanya. Saya mau nuntut cerai. Konyol ya saudara. Kalau tuh firman Tuhan berkata, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini, engkau harus bisa menerima pasangan juga apa adanya, supaya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kesalahannya, terima kelemahannya, terima kekurangannya. Dan yang ketiga, harus rela berkorban. Dulu kaya, hari ini bangkrut, rela. Dia tetap suamimu, bukan siapa-siapa. Dulu baik, hari ini cintanya sudah berkurang, selingkuh, berbagi, rela berkorban sesaat. Ya, jadi saya sudah selesai 3 hal. Yuk, ini tip. Kalau kita mau keluargaku dipulihkan, kita harus iman dan perbuatan orang benar harus sejalan. Dirilah di atas dasar kasih Kristus dengan 3 hal, yaitu yang pertama, ya, saudara dan saya hidup rukun bersama, saudara tidak saling membalas, dan saudara harus bisa menerima apa adanya. Hidup rukun bersama yaitu dengan kasih, tidak lagi membesar-besarkan masalah, menutupi pelanggaran, dan tidak memulai pertengkaran. Ya, hidup yang tidak saling membalas, tidak boleh berbantah, tidak boleh melawan, tapi belajar menyerahkan semua perkara hakmu ke dalam tangan Tuhan sesaat. Kalaupun itu dicuri, perkaramu benar-benar perkara yang aib hari ini, seperti saya 12 tahun yang lalu, perkara saya aib, saudara. Tapi izinkan Tuhan yang memperjuangkan perkara aib menjadi kemuliaan, hakmu yang hilang akan Tuhan kembalikan lipat-lipat, ya. Dan yang terakhir, bagaimana hari ini bisa menerima apa adanya, menerima kesalahan, menerima kelemahan, kekurangannya, dan rela berkorban. Yuk kita berdoa. Bapa, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa firman ini tidak akan berlalu dengan sia-sia. Kami tahu bahwa dalam setiap kehidupan rumah tangga anak-anak Tuhan hari-hari ini banyak goncangan. Banyak riak-riak di mana iblis sedang berusaha menghancurkan banyak rumah tangga anak-anak Tuhan supaya keturunan kami hancur. Supaya kami kehilangan berkat, kehilangan kehidupan selama-lamanya, kehilangan kebahagiaan, kehilangan kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya ketika kami mendengar firman-Mu ini Tuhan, kami mau bangkit Tuhan. Kami tidak mau lagi dibodoh-bodohi oleh iblis, kami punya iman, percaya bahwa kami juga mau kami akan melakukan apa yang jadi bagian kami, yaitu perbuatan kami sebagai orang benar. Terima kasih Bapak, kami percaya rumah tangga, kesehatan, keuangan kami pasti dipulihkan ketika rumah tangga kami pulih, bahagia. Suami istri tidak ada percekcokan, tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi yang namanya saling memukul. Kami percaya Tuhan, semuanya akan dipulihkan indah pada waktunya. Berkati Tuhan Pak Ebron dan persekutuan doa ini Tuhan, doa menara bangsa-bangsa, kami percaya Tuhan, apa yang mereka lakukan untuk melayani Tuhan, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, saya serahkan. Amin.